Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan selalu dilindungi Tuhan. Dan yang pasti adik-adik harus tetap bersukacita ya di rumah. Walaupun kita gak bisa bertemu, kita gak bisa beribadah bersama-sama di gereja. Tapi percayalah, suatu saat Tuhan akan gantikan keadaan kita, Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita mau naikkan pujian dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami ya Bapa sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu hadir dalam hidup kami ya Bapa. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kami telah menaikkan pujian kami ya Bapa. Tuhan, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan,
Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami mampu mendengarkan firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di sini pasti semua tahu dong tentang Samuel. Tahu kan ceritanya tentang Samuel? Nah, sama-sama kita mau lihat ceritanya tentang Samuel ya. Ini dia. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke, sudah lihat ya tadi cerita tentang Samuel, bahwa Samuel itu dari kecil dia sudah tinggal di
bait Allah, dan Samuel juga peka akan suara Tuhan. Jadi setiap Tuhan memanggil, awalnya memang Samuel tidak tahu itu suara siapa, tapi setelah itu dia tahu bahwa itu suara Tuhan dan dia melakukan perintah Tuhan, dia taat akan perintah Tuhan. Begitu juga kita harus cinta sama Tuhan. Dari kita kecil, kita cinta sama Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, kita baca firman. Jadi kita bisa tahu suara Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seperti Samuel, dia mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita bisa menarik pelajaran dari cerita Samuel tadi bahwa kita harus peka akan suara Tuhan. Kita harus mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus mampu taat akan firman Tuhan, karena itu berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kita minggu ini. Semoga adik-adik bisa memahami cerita ini dan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, sebelum kita tutup ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah hari ini ya Bapa boleh menyukakan hati Tuhan, dan biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, lindungi kami, sertai kami supaya kami senantiasa dalam kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami bisa menjalani hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin.